semua. Selama kita selalu saling memaafkan antar sesama. Menitilah di jembatan kesederhanaan dan kejujuran, karena hanya itulah titian yang paling aman di dunia dan akhirat. Hilangnya seberkas sinar kesenangan tak membuat Diki ambruk dan lunglai. Ia terus berjalan dengan apa yang ia punya. Lewat kemampuannya menulis skenario, juga berakting dan menjadi sutradara, serta menulis lagu. Maka kembalilah Diki ke panggung entertainment lagi. Lebih dibilang yang paling saya suka itu sebenarnya main sinetron. Cuman problemnya saya tidak mungkin menjalankan itu. Kenapa? Karena saya ada batasan-batasan sebagai suami dan sebagai ayah. Sehingga saya tidak akan bisa profesional di dunia sinetron. Ya, saya harus bersyukur main kecil-kecilan aja lah gitu, karena saya nggak mungkin profesional. Kalau nyanyi terus terang itu karena kondisi waktu itu, jadi saya memang sebetulnya kalau nyanyi saya berat, saya lebih dari 3 lagu suka ada yang kesurupan nantinya itu. Jadi kalau bikin lagu saya masih senang. Hidup haruslah berguna buat sesama. Sepotong nasihat tua ini terus dipegang Diki dan Rani yang tetap bersemangat menjalani hidup mereka tanpa mau diperdaya nikmat dunia. Rani yang semasa menjadi istri wakil Bupati Garut bukanlah wanita diam duduk manis di samping suami. Lebih dari itu, dia adalah penggerak dan pembela kaum perempuan. Hingga Presiden SBY menganugerahi bintang jasa Satya Lencana Kebaktian Sosial. Sosok yang pekerja keras karena memang turunan juga sih. Ibunya juga sama pekerja keras, orang yang dan dia rajin bersilaturahim. Bahkan ibu-ibu pejabat zaman dulu, termasuk bapak-bapak pejabat, nggak ada yang kuat ngikutin istri saya, termasuk saya aja nggak kuat. Terus terang, dia jalan kaki kemana segala macam, ke gunung segala macam. Sangat dicintai oleh rakyat, masyarakat itu sangat mencintai dia. Bahkan dia sempat diminta untuk menjadi calon bupati juga, tapi dia nggak mau. Diki Chandra, di mata Diki Chandra adalah seseorang yang tidak bisa fokus, tidak bisa profesional terhadap satu titik, dan sedang berusaha untuk menjadi orang yang profesional supaya bisa maksimal dalam melaksanakan satu pekerjaan. Apa ya yang sudah dilakukan bukan hal yang harus disesali oleh si Diki Chandra ini, tapi dijadikan sebagai aset untuk bisa menjadi mentor, tutor untuk adik-adik ataupun generasi muda, supaya saya bisa mengikuti jejak almarhum bapak saya sebagai guru, dan saya pun menjadi guru. Bedanya bukan di sekolahan tapi di lingkungan di umum. Diki Chandra juga sangat dekat dengan keluarganya dan lebih bahagia bersama keluarga dalam hidup kesederhanaan dibandingkan hidup limpah mewah jauh dari saudara, dari keluarga. Kebahagiaan tidak muncul dari berapa besar uang yang kita miliki, tapi dari berapa besar rasa syukur kita terhadap apa yang kita miliki hari ini. Tetaplah bekerja keras dan berdoa khusyuk supaya kita bisa mencapai titik yang terbaik yang Allah tahu, bukan yang kita tahu. Janganlah jadi orang yang merasa pintar, tapi jadilah orang yang pintar merasa. Dan yang paling utama, tidak ada tawar-menawar untuk kebenaran, dan kita harus yakini bahwa kebenaran milik Tuhan. Setiap sukses yang kita dapatkan semua bukan karena Anda pintar, bukan karena Anda hebat, tapi karena Tuhan yang berkehendak demikian. Cindy bangga banget punya papa seperti papa, karena banyak orang yang Cindy lihat di Twitter atau di media sosial lah, my inspirasi katanya. Inspirasi saya itu adalah Kang Diki Chandra, apalagi saya gitu maksudnya tuh. Luar biasa lah. Ruang religi adalah dermaga yang dituju Diki Chandra sekeluarga. Tiada lagi keinginan muluk yang membuat kening berkerut atau berlari-lari menjadi berhala materi keduniaan. Semua cukup sampai di sini karena bahagia bersama keluarga adalah lebih dari segalanya. Sosok suami yang bisa dijadikan imam yang baik, sosok ayah yang luar biasa kepada anaknya. Di balik kesibukan beliau yang sangat padat, beliau masih sempat menyempatkan waktu untuk bercanda sama anak-anak, untuk bermain. Kemudian beliau juga tidak kaku gitu, jadi sok aja silakan mama berkegiatan sosial dan anak-anak biar papa yang asuh. Sampai sekarang beliau sangat menyayangi keluarga. Beliau lebih suka memberikan contoh, jadi bisa memberikan suri tauladan buat anak. Kayak nggak mungkin kan kita memberikan perintah sholat tapi kita sendiri tidak sholat.
Begitulah adanya Diki Chandra, sang pengelana kehidupan yang pernah mengecap manis jabatan, namun akhirnya memilih pulang kembali ke asal jati diri dengan setampuk maaf di hati. AA, terima kasih selama ini sudah menjadi imam yang baik buat saya, yang banyak sekali memberikan inspirasi. Papa, Cindy pengen ngucapin terima kasih banyak sama Papa, karena Papa tuh sayang sama Cindy, sama adik-adik, sama Mama, nggak pernah ngebeda-bedain. Cindy tahu pasti di pekerjaan Papa itu banyak banget rintangan, tapi Papa pasti selalu jadiin itu bukan tantangan yang berat, tapi ini untuk keluarga, dan Cindy makasih banget untuk itu. Dan yang terindah, yang terbaik yang diinginkan hari ini oleh Diki Chandra adalah keberhasilan, kesuksesan anak-anak supaya bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, yang bisa membantu, menolong saya, mendoakan saya ketika saya nanti kelak pada akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.